Guys, kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa ada wilayah yang bisa berkembang dengan pesat, tapi ada juga wilayah yang masih stuck di situ-situ aja? Atau kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa ada kota yang bisa tertata dengan rapi, kemudian RTH-nya ada dan bagus, namun ada juga kota yang semrawut gitu? Jawabannya ada di ilmu perencanaan wilayah dan kota. Yuk, mari ikuti kami karena kami bakal ngejelasin kepada teman-teman semua apa sih itu ilmu perencanaan wilayah dan kota. Jadi guys, simple aja. Perencanaan itu seperti kita ngerencanain hidup kita. Cuman skalanya bukan pribadi, tapi skalanya tentang wilayah dan kota. Kemudian guys, proses perencanaan itu juga ada tahapannya loh. Dimana pertama, kita mencari masalah atau isu yang mau kita bahas. Kemudian yang kedua, kita menganalisis masalah tersebut. Kemudian kita mencari alternatif. Nah, kemudian dari alternatif yang kita cari tersebut, kita mencari solusi yang tepat. Kemudian dari solusi tersebut, kita harus menjalankan rencana kita. Kemudian yang terakhir, kita mengevaluasi deh. Jadi guys, intinya perencanaan itu biar pembangunan itu terarah dan gak asal dibangun-bangun aja ya guys. Apa aja sih isu dan masalah yang dikaji dalam PWK? Jadi, isu dan masalah yang dikaji dalam PWK dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tata ruang dan kesenjangan. Contohnya seperti urbanisasi, alih fungsi lahan, dan ketidakmerataan pembangunan. Lalu yang kedua yaitu bencana dan lingkungan. Contohnya seperti merencanakan mitigasi bencana, sampah yang menumpuk, serta perubahan iklim. Dan yang terakhir, mobilitas dan infrastruktur. Contohnya seperti kurangnya transportasi publik, kurangnya persebaran air bersih, dan kemacetan. Kalau soal peluang kerja, lulusan PWK itu luas banget. Bahkan bisa dibilang hampir semua sektor pembangunan butuh perencana. Misal, jalur pemerintahan kita bisa masuk ke Bapeda, terus ada juga Kementerian PUPR atau ATR BPN. Kalau kamu suka teknis, bisa banget ke dunia GIS atau analisis data spasial. Lalu, ada juga bidang transportasi, jadi analisis transportasi. Kalau yang suka visual dan desain, bisa masuk ke ranah urban design. Bahkan sekarang sudah semakin berkembang ke arah smart city, climate resilient, dan pengembangan kota berkelanjutan. Jadi semakin banyak peluang baru yang muncul. Intinya lulusan PWK itu fleksibel, ke arah kebijakan bisa, teknis bisa, dan juga desain bisa. Jadi tinggal pilih aja minat kita itu kemana dan gas terus belajar. Perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota. Ruang lingkup wilayah lebih luas dan makro, dapat mencakup satu provinsi, beberapa kabupaten atau kota, atau bahkan kawasan fungsional. Sedangkan ruang lingkup kota lebih sempit dan mikro. Batas umumnya mengikuti batas administratif kota atau kabupaten yang sudah ditetapkan. Lalu, fokus utama perencanaan wilayah yaitu keterkaitan dan interaksi antar kawasan, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam pada skala besar. Kalau perencanaan kota, pemusatan kegiatan, ekonomi, pemerintahan, sosial, optimalisasi infrastruktur, dan penataan lingkungan binaan, semacam kayak di perumahan, tata ruang kota. Perbedaan substansi kajian pada perencanaan wilayah dan kota. Kalau perencanaan itu ekonomi wilayah, konektivitas regional, alokasi sumber daya, kawasan strategis, contoh produknya semacam RT/RW atau RPJMD.
Kalau perencanaan kota itu tata guna lahan kota, fasilitas kota, infrastruktur dan utilitas kota, aspek sosial dan lingkungan kota. Contoh produk RDTR. Kalau ngomongin soal sejarah PWK, sebenarnya itu udah dimulai dari sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Pada zaman itu, perencanaan masih berfokus kepada administrasi kolonial. Nah, pada tahun 60-an sampai 80-an, perencanaan mulai dipakai untuk pembangunan nasional. Nah, sejak tahun 2000-an, perencanaan mulai diseriuskan. Kampus-kampus seperti ITERA, ITB, dan UNPAD mulai membuka jurusan PWK untuk pelajar masa depan. Jadi teman-teman, dari kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota ini, kita belajar bahwa perencanaan itu berarti kita harus lihat masa depan ruang yang berkelanjutan ya. PWK itu mempelajari bidang yang bersifat multidisipliner. Contohnya, analisis spasial menggunakan GIS, pembangunan infrastruktur, tata guna lahan, ekonomi wilayah, hingga kebijakan publik. Kita harus siap belajar GIS, transportasi, climate planning, dan permodelan kota. Karena tantangan ruang akan rumit untuk ke depannya. Intinya, kita ingin menjadi planners yang bisa membuat tempat tinggal manusia menjadi lebih adil, nyaman, dan berkelanjutan. PWK, Plan the Future. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a